Halo sahabat militer. TNI dan Polri sama-sama abdi negara yang bekerja untuk pemerintah, membela negara dalam pertahanan dan keamanan. Keduanya harus memikul tanggung jawab melindungi negara dari segala bentuk ancaman. Namun keduanya memiliki status kedudukan berbeda dan punya pasukan elit yang sangat handal. TNI Angkatan Darat dengan Kopassus, sedangkan Polri dengan Brimob. Inilah perbandingan pasukan elit TNI versus Polri. Namun sebelum lanjut menonton, pastikan kamu telah subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya. Tambah wawasanmu seputar dunia militer yang spesial disajikan dari channel Teknologi Militer. Komando Pasukan Khusus alias Kopassus, satuan dari Komando Utama Tempur yang dimiliki TNI Angkatan Darat, dibentuk sebagai pasukan elit, maka kemampuannya di atas prajurit biasa. Kopassus mampu bergerak lebih cepat, menembak dengan tepat, pengintaian, dan anti-teror. Sedangkan Korps Brigade Mobil Kepolisian Republik Indonesia yang disingkat Korps Brimob Polri merupakan kesatuan operasi khusus yang bersifat paramiliter milik Polri. Korps Brimob salah satu unit tertua yang ada di dalam organisasi Polri. Kopassus didirikan pada 16 April 1952 dengan moto Tribuana Chandra Casatya Dharma yang memiliki arti berani, benar, berhasil. Prajurit berjuluk pasukan baret merah ini merahasiakan jumlah personil yang dimiliki. Sedangkan Brimob didirikan pada 14 November 1945 yang juga merahasiakan besaran jumlah personil yang dimiliki. Moto Brimob yakni jiwa ragaku demi kemanusiaan. Kopassus memiliki tugas yang terdiri dari operasi militer perang OMP dan operasi militer selain perang OMSP. Kopassus sebagai OMP yakni memberi serangan langsung untuk menghancurkan logistik musuh, combat SAR, anti-teror, dan advance combat intelligence atau operasi intelijen khusus. Sementara tugas Kopassus sebagai OMSP berupa bantuan kemanusiaan, AIRSO atau operasi anti-insurgensi, separatisme, dan pemberontakan, perbantuan terhadap kepolisian atau pemerintah, SAR khusus, serta pengamanan VVIP. Sedangkan Brimob memiliki tugas utama dalam hal penanganan kerusuhan, penegakan hukum beresiko tinggi, pencarian dan penyelamatan SAR, penyelamatan sandera, dan penjinakan bom. Korps Brimob terdiri dari dua cabang, yakni Gegana dan Pelopor. Gegana bertugas untuk melaksanakan tugas-tugas operasi kepolisian khusus yang lebih spesifik. Sebut saja soal penjinakan bom, penanganan KBR, anti-teror, dan intelijensi. Sementara Pelopor bertugas untuk melaksanakan tugas-tugas operasi kepolisian khusus yang lebih luas dan bersifat paramiliter, seperti penanganan kerusuhan atau huru-hara, pencarian dan penyelamatan SAR, pengamanan instalasi vital dan operasi gerilya serta pertempuran hutan terbatas. Pasukan elit TNI Kopassus berhasil mengukuhkan keberadaannya sebagai pasukan khusus yang sanggup menangani tugas-tugas berat. Beberapa operasi yang dilakukan disaluti oleh militer dunia, di antaranya operasi penumpasan DITII, operasi militer PRRI Permesta, operasi Trikora, operasi Dwikora, penumpasan G30S PKI, operasi Seroja di Timor Timur, operasi pembebasan sandera di Bandara Don Muang, Thailand, dan masih banyak lagi operasi lainnya yang berhasil diselesaikan Kopassus, sehingga membuat nama Kopassus sudah sangat dikenal di militer global. Semua tugas operasi yang dijalankan bersifat rahasia, baik tugas maupun kegiatan lainnya sebagian besar tidak dipublikasikan oleh satuan. Hal itu demi menjaga misi prajurit agar tidak ketahuan musuh. Sedangkan Brimob yang awalnya diberi nama Pasukan Polisi Istimewa ini, dahulu tugasnya untuk melucuti senjata tentara Jepang, melindungi kepala negara, dan mempertahankan ibu kota. Brimob bahkan ikut berjuang dalam pertempuran 10 November 1945 di Surabaya melawan tentara sekutu. Satuan Brimob dulunya menjadi pengawal Presiden Soekarno di masa awal kemerdekaan, sebelum terbentuknya Pas Pampres. Pada 14 November 1946, Perdana Menteri Sultan Syahrir membentuk Mobile Brigade atau Mobrik sebagai pengganti pasukan polisi istimewa. Lalu pada 14 November 1961, Presiden Soekarno menganugerahkan Pataka Nugraha Sakantiana Utama sebagai penghargaan pemerintah atas pengabdian dan kesetiaan Mobile Brigade. Kemudian satuan Mobrik berubah menjadi Korps Brigade Mobil atau Korps Brimob. Jika Kopassus dirancang untuk berperang, maka Brimob didesain untuk pengamanan. Polri bertugas menyelenggarakan keamanan dan TNI menjalankan tugas pertahanan.
Semoga informasi tadi menambah wawasanmu. Mari berbagi informasi ini dengan klik like dan share videonya. Nantikan konten menarik dari teknologi militer, mengupas fakta yang dilansir dari berbagai sumber terpercaya.